Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Diazar dengan NIM 192231123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tinjauan literatur, yaitu perbandingan validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dengan metode penilaian konsumsi pangan lain. Yang pertama-tama yaitu pendahuluan. Pola makan berperan penting terhadap status gizi dan kesehatan, sehingga diperlukan metode penilaian diet yang akurat dan dapat diandalkan, seperti Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan Semi Kuantitatif FFQ atau SQFFQ, yang menilai jenis, frekuensi, dan jumlah pangan yang dikonsumsi dalam periode tertentu. Metode yang digunakan pada tinjauan literatur ini yaitu menggunakan pendekatan systematic sample review untuk merangkum penelitian tentang validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dengan pembanding 24-hour food recall. Nah, pencarian artikel dilakukan di PubMed, Google Scholar, dan ResearchGate dengan 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya yaitu hasil review dari jurnal utama 1. Studi ini mengembangkan dan menguji FFQ 137 item pada dewasa, menengah, dan lansia di Semarang, dan juga divalidasi dengan 9 kali 24-hour dietary recall. Reliabilitas diuji dengan pengisian FFQ 2 kali dalam 9 bulan yang menghasilkan korelasi dan ICC moderat dengan baik. Validitas relatif juga memadai meski terdapat kecenderungan overestimasi pada beberapa nutrien. Instrumen ini dinyatakan cukup valid dan reliable untuk studi epidemiologi gizi dengan rekomendasi evaluasi lanjutan pada nutrien tertentu. Lalu yang kedua yaitu hasil review dari jurnal pendukung 1. Studi ini menggunakan FFQ buatan peneliti untuk menilai frekuensi konsumsi fast food pada remaja putri. Instrumen disusun dari data 24-hour food recall awal dan survei pasar lokal, lalu dinilai dengan scoring frekuensi. Namun penelitian ini tidak melakukan uji validitas maupun reliabilitas, sehingga FFQ hanya berfungsi sebagai alat pengukuran. Nah, yang ketiga yaitu hasil dari jurnal utama 2. Penelitian ini memvalidasi SQFFQ 90 item pada mahasiswa Universitas Airlangga dengan pembanding 3 hari estimated food record. Nah, analisis korelasi persen menunjukkan hasil signifikan pada semua nutrien dengan korelasi tertinggi yaitu energi dan terendah zat besi. SQFFQ dinyatakan cukup valid, namun keterbatasan berupa sampel kecil dan ketiadaan uji reliabilitas serta potensi overestimasi masih ditemukan. Nah, yang terakhir yaitu hasil review dari jurnal pendukung 2. Nah, studi ini menggunakan 2 kali 24-hour recall untuk menilai asupan protein dan zinc pada balita. Artikel tidak melakukan uji validitas atau reliabilitas FFQ atau SQFFQ, namun merekomendasikan penggunaan SQFFQ pada penelitian selanjutnya untuk menilai asupan jangka panjang terkait stunting. Selanjutnya yaitu pembahasan perbandingan dari keempat jurnal tersebut. Dari keempat jurnal, bukti yang paling kuat berasal dari FFQ Semarang dengan sampel besar dan pembanding 9 kali 24-hour recall yang menunjukkan validitas dan reliabilitas moderat dengan baik, meski cenderung overestimasi. SQFFQ mahasiswa juga valid untuk energi, protein, vitamin C, dan keragaman pangan, tetapi terbatas oleh sampel kecil dan tanpa uji reliabilitas. 2 studi pendukung hanya menunjukkan penggunaan FFQ dan SQFFQ secara praktis tanpa uji metode yang memadai. Salah satunya bahkan hanya merekomendasikan penggunaan SQFFQ untuk studi asupan jangka panjang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, FFQ atau SQFFQ cukup memadai untuk klasifikasi asupan. Namun, untuk estimasi absolut atau mikronutrien yang sensitif, diperlukan pembanding yang lebih kuat seperti 24-hour recall, food record, atau biomarker. Dan juga diperlukan analisis reliabilitas yang lengkap. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dan kata, dan terima kasih.